Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintar ya tahun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini Ramadan yang ke-28, Ramadan yang ke-28 dari malam ke-28 dan nanti malam adalah malam yang ke-29. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, kesehatan dan kekuatan buat kita semua. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi malam ada i'tikaf di sini, Pak. Ada berapa orang? 50. Sekitar 20 orang. Alhamdulillah. Yang penting ada. Hah? Oh ya, alhamdulillah. Yang penting ada. 10 hari yang terakhir ini orang-orang i'tikaf. I'tikaf ini sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari yang terakhir. Tapi ingat, i'tikaf ini sunnah Nabi, bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau syarat berarti orang yang tidak beriktikaf tidak punya hak mendapatkan Lailatul Qadar, berarti Allah zalim. I'tikaf ini hanya sunnah Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail, menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah tadi malam saya baru selesai i'tikaf di Masjid Rawdatus Sholihin Simpang Bukit Barisan, hampir lebih kurang 300 orang. Dan alhamdulillah tadi makan bersama, dari sana langsung kemari, dan dari sini insyaallah nanti istirahat sebentar karena jam 8 nanti ada kajian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu perkara ini dimuliakan Allah. Siapa saja seorang hamba yang memiliki ini perkara, pasti Allah memuliakannya. Sebaliknya, siapa saja seorang hamba yang tidak memiliki ini perkara, hamba itu akan diberikan keluh kesah, kegelisahan, bahkan kehinaan. Bukan hanya di kehidupan dunia, tapi juga di kehidupan akhirat. Perkara ini sangat penting.
Saking pentingnya ini perkara, Allah utus 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi diutus oleh Allah untuk perkara ini. Dan karena saking pentingnya ini perkara, sampai-sampai Allah rela mengorbankan setiap nabinya. Ada nabinya yang dicaci maki, ada nabinya yang dibakar hidup-hidup, ada nabinya yang dilempar kerikil oleh umatnya, ada nabi yang terusir dari kaumnya, ada nabi yang digergaji kepala dengan badannya berpisah. Karena pentingnya ini perkara, sampai-sampai Allah mengorbankan nabi dan rasulnya untuk menyampaikan ini perkara. Karena pentingnya ini perkara, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mati dengan membawa ini perkara, walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan hadiahkan surga yang luasnya 10 lipat kali dunia. Karena pentingnya ini perkara. Perkara inilah yang akan membedakan orang baik dan orang buruk. Perkara inilah yang akan menentukan orang itu selamat atau tidak selamat. Perkara ini pula lah yang akan menghilangkan kegelisahan dalam hati umat. Dan perkara ini sangat penting. Saking pentingnya ini perkara, diperintahkan oleh Allah untuk meminta ini perkara kepada Allah. Berapa kali kita meminta ini perkara? Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kita diwajibkan oleh Allah meminta ini perkara 17 kali dalam 1 hari 1 malam. Apa perkaranya? Perkaranya adalah iman dan hidayah. Bapak Ibu sholat, dalam setiap rakaat kita baca 1 surah, namanya surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata ulama, ayat ini pada hakikatnya adalah ayat minta hidayah. Kalau ada orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, tidak baca ini ayat, sholat mereka tidak akan diterima, sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Saking pentingnya ini perkara. Karena pentingnya ini perkara, sampai-sampai para nabi, para rasul ditazkiyah, ditarbiyah, dididik oleh Allah dengan pentingnya ini perkara. Perkara iman dan hidayah. Kalau iman itu ada dalam kehidupan kita, maka mudah kita untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebaliknya, kalau iman ini sudah jauh dalam hati kita, maka yang tumbuh itu adalah keluh kesah, gelisah yang ada dalam kehidupan ini yang tak ada ujungnya. Makanya iman ini walaupun hanya sebesar biji zarah, kata Nabi, kalau dia mati membawa iman yang sekecil itu saja, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan surganya Allah berikan luasnya 10 lipat kali dunia. Saking pentingnya iman dan hidayah. Karena iman inilah Allah menyediakan Ramadan. Lebih kurang 1 bulan Ramadan sebagai tazkiyah, sebagai tarbiyah, bulan latihan untuk keimanan. Dan di antara 1 bulan Ramadan disajikan oleh Rasulullah 10 hari yang terakhir. Untuk apa? Untuk menambah lagi kekuatan iman. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang di 10 hari yang terakhir ini lelah-lelah, letih-letih, susah-susah. Untuk apa? Untuk mendapatkan iman ini ada dalam hati kita. Karena kalau iman ini ada dalam hati, Pak, hidup ini mudah, hidup ini tidak sulit. Tapi kalau iman ini sudah keluar dalam hati, hidup ini jadi sulit. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, yang bagi beriktikaf, alhamdulillah. Yang bagi tidak beriktikaf masih ada kesempatan lagi 1 malam.
Yang tidak punya kesempatan, mudah-mudahan tahun depan dipanjangkan umurnya, niatlah untuk i'tikaf. Alhamdulillah di 10 hari yang terakhir kami peserta rombongan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan i'tikaf dari masjid ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa? Ini mohon maaf kalau ukuran umur Pak, amunan muda-muda mungkin tidak elok i'tikaf. Kenapa? Bini aku masih muda, ancak. Tapi kalau ibu-ibu yang tua-tua, apa lo kan dicari di rumah? Bini lah tua, laki lah tua, di rumah tu tidak ada parfum, yang ada minyak angin koyok terasum dia. Jadi kalau udah i'tikaf tu sayang. Kenapa? Ini mohon maaf Pak Ustaz, apakah i'tikaf itu nanti akan mendapatkan malam keberkahan? Nanti kita lanjutkan. Apakah i'tikaf itu dalam rangka mencari 10 hari yang terakhir Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu munculnya ketika terbit fajar, ketika tenggelamnya matahari, kemudian waktu berbuka itu sudah mulai Lailatul Qadar sampai nanti terbitnya fajar. Maghrib kita di sana, Isya kita di sana, kemudian tarawih kita di sana, dan lain sebagainya. Untuk menambah volumenya ditambah dengan i'tikaf, kita qiyamul lail dan sebagainya. Tapi ingat, i'tikaf sunnah Nabi, tapi bukan syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itulah Allah menyajikan satu bulan yang di dalamnya ada bulan keberkahan, dan bulan ini tidak diberikan Allah kepada kaum sebelum kita. Para nabi, para rasul tidak mendapatkan ini, kecuali Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW disajikan oleh Allah untuk perkara iman. Dan ketika iman ini ada dalam hati manusia, maka akan mudah bagi manusia itu untuk melakukan segala hal-hal yang diinginkan Allah. Kalau iman ini ada dalam hati kita, akan mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Kalau iman ini ada dalam diri kita, akan mudah bagi kita untuk bisa mentaati Allah. Bapak Ibu datang ke masjid bukan karena kesehatan, Bapak Ibu datang ke masjid bukan karena kekuatan, Bapak Ibu datang ke masjid bukan karena dekat rumah, tapi Bapak dan Ibu datang ke masjid karena kekuatan iman. Banyak orang yang lokek rumah Mas Odi sampai kini malam ke-28 tidak pernah muncul-muncul ke Mas Odi. Karena ini kekuatan iman, dan ini patut kita syukuri. Karena iman inilah orang-orang bisa mentaati Allah. Karena iman inilah orang-orang mudah untuk tunduk kepada Allah. Dengan kekuatan iman ini, orang bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Itu iman. Maka Ramadan ini kalau seandainya ditazkiyah oleh Allah selama bulan Ramadan kita tidak dapat iman, maka mohon maaf, kita termasuk orang-orang yang celaka. Di bulan ketaatan, di bulan orang-orang mengusahakan iman saja, kita tidak dapat beriman kepada Allah dengan baik. Celaka kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman, orang rela mengorbankan semua hartanya untuk agama. Dan ini mohon maaf, kisah ini kisah yang masyhur. Abu Bakar Siddiq mengorbankan semua hartanya. Maaf, Abu Bakar bukan mengorbankan setengah, bukan mengorbankan sepertiga, bukan mengorbankan 2,5%. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang mengorbankan seluruh hartanya. Dia korbankan semuanya sampai tidak ada satu pun lagi dia sisakan buat anak dan istrinya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istri? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku hanya tinggalkan anak dan istriku, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya. 1 sen pun dinar dan dirham tidak ditinggalkan Abu Bakar buat anak istrinya. Karena iman, orang rela mengorbankan semua hartanya untuk agama. Iman. Kita hanya diminta sepertiga, kita hanya diminta 2,5%. Tapi karena sahabat rela mengorbankan semua hartanya untuk menyenangkan Allah. Karena iman, satu orang ayah rela meninggalkan anak kandung satu-satunya. Ada sahabat namanya Basir. Basir ini sahabat paling kecil, umurnya 4 tahun. Apa itu sahabat? Sahabat itu definisinya orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian wafat beriman kepada Nabi, kemudian wafat dalam keadaan keimanan. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan, dan bertemu dengan Nabi. 4 syarat ini kelompok sahabat.
Tapi kalau ada salah satunya tidak terpenuhi, dia beriman kepada Nabi, dia wafat dalam keadaan keimanan, dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka levelnya bukan sahabat, jatuh levelnya menjadi tabi'in. Banyak Wais Al-Qarni salah satunya. Wais Al-Qarni itu hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan, tapi tak bertemu dengan Nabi, maka Wais Al-Qarni jatuh dari level sahabat menjadi tabi'in. Sahabat Nabi yang paling kecil namanya Basir radhiyallahu anhu. Basir ini umur 4 tahun. Ibunya meninggal dunia. Dia kemana-mana pergi dengan ayahnya. Suatu ketika Basir berjalan dengan ayahnya, sampai Basir tertidur di atas pangkuan ayahnya. Ketika tertidur Basir di atas pangkuan ayahnya, Basir ini tertidur sambil memegang jubah ayahnya. Di saat yang sama datang panggilan Rasulullah mengumpulkan tentara kaum muslimin yang ingin berjihad berperang. Seluruh sahabat Nabi berkumpul. Ayah Basir ini punya keinginan yang kuat, ingin bergabung bersama pasukan Rasulullah. Tapi ketika dia pandang anaknya satu-satunya Basir yang ibunya sudah meninggal dunia, menetes air mata ayahnya. Keinginan yang kuat ayah Basir ini bergabung bersama pasukan Nabi, mengalahkan kecintaan kepada anaknya. Dia tinggalkan anaknya, dia ambil pisau, dia ambil gunting, dia potong jubah yang digenggam oleh anaknya. Bergabunglah ayah Basir bersama pasukan Nabi Muhammad SAW. Tinggallah Basir tertidur sambil menggenggam potongan jubah ayahnya. Ketika peperangan berlangsung, takdir mendahului, ayah Basir mati syahid di jalan Allah. Maka pulang dari peperangan, Rasulullah berjalan di sebelah kanan. Kemudian Basir terbangun dari tidurnya sambil menggenggam potongan jubah ayahnya. Apa kata Basir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah terbayang ayah Basir mati syahid di jalan Allah. Rasulullah tak tahan, kemudian berpindah jalan ke sebelah kiri. Apa kata Basir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah menangis, kemudian tak tahan, berpindah lagi jalan ke sebelah kanan, menghindar dari Basir. Kemudian Basir mengejarnya. Apa kata Basir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah memeluk Basir. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Basir, maukah engkau jadikan aku sebagai ayahmu dan Ummul Mukminin sebagai ibumu? Karena iman, satu orang ayah rela meninggalkan anak kandung satu-satunya untuk menyenangkan Allah. Karena iman, satu orang sahabat tidak sempat mandi junub. Kisahnya masyhur dalam Hikayatus Sahabat, Hikayatus Sahabiyah. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia ini bujang. Saat itu peperangan Uhud sedang memanas. Apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah, izinkan saya menikah. Kata Nabi, menikah saja. Menikah Hanzalah saat itu. Setelah menikah, apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah, izinkan saya bermalam di rumah istri saya. Maksudnya Hanzalah ini ingin pengantin baru. Kata Nabi, silakan. Maka bercampurlah Hanzalah dengan istrinya malam itu. Sebelum sholat subuh, terdengar kabar pasukan Nabi diserang oleh orang kafir. Hanzalah marah. Dia bangun dari tidurnya, dia ambil baju perang, dia ambil pedang, dia meloncat di atas kuda. Dia bergabung bersama pasukan Nabi. Apa yang terjadi? Ketika peperangan usai, Hanzalah mati syahid di jalan Allah. 70 orang tentara kaum muslimin mati syahid di jalan Allah. Ketika Nabi melihat jenazah-jenazah yang ada, dilihatlah oleh Nabi ada jenazah Hanzalah. Nabi menangis, meneteskan air mata. Kata Nabi, wahai Hanzalah, tadi malam adalah malam pertamamu dan malam terakhirmu di muka bumi. Rasul melihat pakaian Hanzalah berwarna putih, tidak ada satupun bercak darah yang terkena baju yang dipakai oleh Hanzalah, tidak ada bercak darah sedikit pun. Di saat Nabi meninggal
Hanzalah radhiyallahu anhu. Datang istri Hanzalah. Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, suamiku ini dalam keadaan junub, suamiku ini dalam keadaan janabah, suamiku ini belum mandi besar, suamiku ini dalam keadaan junub. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, aku menyaksikan Allah telah mengutus 2 malaikat. Malaikat itulah yang langsung memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anhu. Sahabat menyaksikan dari rambut Hanzalah menetes air seperti orang yang baru siap mandi. Karena iman, satu sahabat tak sempat mandi junub untuk menyenangkan Allah. Iman. Karena iman, satu keluarga ini mati syahid di jalan Allah. Ada kisah orang Ansor namanya Nusaybah. Suaminya namanya Zaid. Punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Amar. Amar ini berumur 11 tahun. Anak kedua namanya Sa'ad. Sa'ad ini berumur 7 tahun. Amar dan Sa'ad sedang bermain depan rumah. Zaid suaminya sedang tertidur. Nusaybah sedang memasak di dapur. Ketika Nusaybah sedang memasak di dapur, terdengar oleh Nusaybah ada langkah kaki kuda yang sangat cepat di samping rumahnya. Nusaybah berpikir, jangan-jangan ini tentara orang kafir yang akan menyerang dan membunuh Nabi. Saat itu peperangan Uhud sudah mulai memanas. Maka Nusaybah dengan lembut membangunkan suaminya. Apa kata Nusaybah? Wahai suamiku, bangunlah engkau. Aku mendengar langkah kaki kuda yang sangat banyak di samping rumah kita. Aku takut jangan-jangan langkah kaki kuda itu adalah orang-orang kafir yang akan menyerang membunuh Nabi. Zaid langsung terbangun. Kemudian Zaid marah dengan istrinya. Apa kata suaminya? Wahai Nusaybah, kenapa engkau yang lebih dulu mendengar langkah kaki kuda itu? Mestinya aku yang lebih dulu tahu keadaan Nabi Muhammad SAW. Maka Zaid pun memakai baju perang, mengambil pedang, naik ke atas kuda, bergabung bersama pasukan Nabi. Sebelum berangkat, apa kata Nusaybah? Wahai suamiku Zaid, tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah, jangan kau pulang ke rumah ini sebelum engkau mendapatkan kemenangan. Bergabunglah Zaid, suaminya ini bergabung bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, Zaid pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim utusan ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nusaybah, waalaikumsalam. Kata Nusaybah, siapa di luar? Saya utusan dari Rasulullah. Kabar apa yang kau bawa? Kata utusan, kami mengabarkan kepadamu bahwa suamimu Zaid mati syahid di jalan Allah. Mendengar suaminya mati syahid, Nusaybah tidak menangis dan tidak meneteskan air mata. Nusaybah tersenyum. Apa kata Nusaybah? Wahai suamiku, engkau telah menunaikan janjimu. Maka Nusaybah memandang ke anaknya Amar yang berumur 11 tahun. Apa kata Nusaybah? Wahai putraku Amar, apakah kau tidak punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu? Apa kata Amar? Ya Ummah, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayahku. Amar meloncat ke atas kuda. Dia gunakan baju perang, dia ambil pedang, dia bergabung bersama pasukan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, apa kata Amar? Ya Rasulullah, saya adalah Amar bin Zaid, saya akan melanjutkan perjuangan ayah saya. Maka Amar pun ikut berperang bersama Rasulullah. Takdir mendahuluinya, Amar pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim utusan ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nusaybah, kabar apa lagi yang kau bawa kepadamu? Kata utusan, kami mengabarkan bahwa anakmu Amar mati syahid di jalan Allah. Mendengar itu Nusaybah menangis, sedih. Kemudian dia duduk. Apa kata Nusaybah? Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat, tidak ada lagi anak laki-laki yang dewasa di rumah ini. Yang tinggal hanya Sa'ad, adiknya Amar, umurnya masih 7 tahun, dia masih kecil. Rupanya Sa'ad mendengar perkataan ibunya. Apa kata Sa'ad? Ya Ummah, wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan abang dan ayahku, karena dalam diriku mengalir darah para syuhada. Maka Sa'ad umur 7 tahun meloncat ke atas kuda. Dia ambil baju perang, pedang, dia bergabung bersama pasukan
takdir mendahuluinya saat mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nusaybah, kabar apa lagi yang kau bawa? Kata utusan itu, wahai Nusaybah, anakmu saat mati syahid di jalan Allah. Mendengar anaknya yang kedua mati syahid, Nusaybah menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nusaybah berkata, apa kata Nusaybah? Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tak ada lagi laki-laki di rumah ini? Yang ada cuma aku sendiri. Bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum ada syariat perempuan boleh berjihad di jalan Allah. Kalaupun boleh, hanya boleh mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Nusaybah ikut mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Ketika Nusaybah mengobati tentara kaum muslimin yang terluka, terlihat oleh Nusaybah ada orang kafir yang sedang memenggal kepala tentara kaum muslimin, terpercik darah ke mukanya. Nusaybah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan Nusaybah banyak orang kafir yang telah dibunuhnya, tapi takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaybah ditebas oleh orang kafir hingga terputus. Nusaybah jatuh dari kudanya. Ibnu Mas'ud berkata, aku menyaksikan dalam keadaan tangan kiri yang terputus, Nusaybah naik ke atas kudanya, dia lanjutkan peperangan, banyak orang kafir yang telah dibunuhnya. Takdir mendahuluinya, Nusaybah pun mati syahid di jalan Allah. Kepalanya dipenggal oleh orang kafir, berpisah kepala dengan badannya. Saat itu peperangan Uhud berhenti sesaat. Langit yang cerah berubah jadi mendung, langit yang terang berubah jadi gelap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa peperangan ini berhenti? Tadi langit cerah, sekarang gelap. Tadi langit mendung, sekarang gelap. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabatku, saksikanlah oleh kalian. Kata Nabi, aku telah melihat seluruh para malaikat, bukan satu malaikat, bukan dua malaikat. Nabi katakan seluruh para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril turun menjemput mayat Nusaybah radhiyallahu anha. Karena iman, satu keluarga mati syahid di jalan Allah. Karena iman. Karena iman, cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri, Hasan dan Husain. Di malam takbiran, Hasan dan Husain ini berkata kepada ibunya Fatimah, ya Ummah, wahai ibu, kami melihat anak tetangga sebelah rumah kami, ayah ibu mereka menghiasi badan anak mereka. Maksudnya ayah ibu tetangga itu membelikan pakaian yang baru buat anaknya. Kata Hasan, wahai ibu, apakah kau tidak punya keinginan untuk menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain? Maksudnya apakah tidak punya keinginan kau berikan pakaian yang baru buat kami? Mendengar permintaan Hasan dan Husain, anak kesayangan Fatimah, cucu kesayangan Rasulullah, Fatimah nangis. Kenapa Fatimah nangis? Jangankan membelikan pakaian, di rumah Fatimah saja cucu Nabi sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Akhirnya Fatimah berbohong di depan anaknya Hasan dan Husain. Apa kata Fatimah? Wahai anakku, sesungguhnya pakaian kalian sedang dijahit. Maka tidurlah Hasan dan Husain malam itu dalam keadaan berharap tukang jahit datang ke rumah mengantar pakaian itu. Di tengah malam Fatimah menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Mengenang permintaan anak kandungnya. Jangankan membelikan pakaian buat Hasan dan Husain, di rumah Fatimah saja sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Di tengah malam datang tamu ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata tamu itu, saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian buat cucu Rasulullah. Fatimah kaget, Fatimah takut, Fatimah terkejut. Kenapa? Dia tidak pernah mengorder pakaian, dia tidak pernah memesan jahitan. Jangankan membelikan pakaian buat anaknya, di rumahnya saja 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Dalam keadaan takut, Fatimah buka pintu rumahnya. Ketika dibuka pintu, datanglah tamu itu menyodorkan satu bungkusan. Apa isi bungkusan itu? 5 pasang. 1 pasang imamah,
satu pasang jubah gamis, satu pasang sandal, satu pasang wangi-wangian diberikan kepada Fatimah. Tamu itu pun pergi. Di pagi harinya dipakaikanlah pakaian itu kepada Hasan dan Husain. Alangkah indahnya pakaian itu, alangkah indahnya pakaian itu, alangkah bagusnya imamah yang dipakai, alangkah wanginya parfum yang digunakan Hasan dan Husain. Sebelum sholat Id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Fatimah, adakah tadi malam datang tamu ke rumahmu? Kata Fatimah, wahai ayah, tadi malam datang tamu ke rumahmu di tengah malam. Kata Rasulullah, apakah engkau melihat wajah tamu dengan jelas wahai anakku? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, apakah kau melihat wajah tamumu dengan jelas? Kata Fatimah, wahai ayah, aku melihat wajah tamuku, aku lihat wajahnya ayah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa tamumu yang datang tadi malam? Kata Rasulullah, tamumu yang datang tadi malam malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis kalau seandainya ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Kena iman, cucu Nabi pun tidak berpakaian. Kena iman. Kena iman. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah berpuasa. Ba'da sholat asar dia duduk depan rumahnya menjelang waktu berbuka. Ketika sedang duduk, datang tetangganya yang miskin dari samping rumah. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Kata tetangganya, wahai Ali, adakah satu piring gandum untuk kami makan di rumah hari ini? Karena sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan di rumah kami. Kata Ali, Fatimah, ambil gandum di belakang. Diambillah gandum di belakang. Sebelum diambil gandum oleh Fatimah, Fatimah berbisik ke telinga suaminya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, gandum di belakang itu tinggal 1 piring bang. Itu gandum satu-satunya untuk kita makan berbuka. Kalau kau berikan dengan tetangga, tidak ada lagi yang mau kita makan. Itu gandum dan makanan satu-satunya di rumah kita. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Setelah tetangganya pulang, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamar dan menangis jadi-jadinya. Fatimah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah kau menangis karena tidak ada makanan di rumah ini? Apakah kau menangis satu-satunya 1 piring gandum yang kita miliki telah kau berikan dengan tetangga? Apakah kau menangis nanti berbuka dan ada lagi makanan yang mau kita makan? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Aku tidak pernah menangis ketika makanan satu-satunya kita berikan dengan tetangga. Aku tidak pernah menangis untuk berbuka ini tidak ada yang mau kita makan. Demi Allah, aku tidak pernah menangis. Tahukah kau apa yang kutangiskan? Yang kutangiskan adalah tetangga kita. Kenapa tetangga itu datang lebih dulu ke rumah kita? Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. Begitu puasa sahabat, begitu hasil puasa sahabat. Hari ini bagaimana dengan kita? 28 hari, ini hari yang ke-28 kita berpuasa. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Berapa banyak hari ini di antara kita yang mereka berbuka di rumah mereka dengan suami, istri, anak, semua hidangan makanan berbuka ada di meja makan. Sampai tarawih makanan itu bersisa, sampai sahur kita buang ke tong sampah basi. Lebih kita nikmati pemandangan seperti itu daripada harus memberikan kepada tetangga sebelah rumah. Apa ini puasa kita? Kita belikan pakaian yang baru-baru buat anak kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan warna yang berbeda. Tapi ada tetangga kita sebelah rumah yang seragam sekolah anaknya kusam dan lusuh karena tidak punya biaya untuk menebus seragam di sekolah. Kita makan iftar jama'i, berbuka bersama, dari kantor, dari kafe ke kafe, dari rumah makan ke rumah makan, jutaan rupiah. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang berhutang beli beras setengah kilo di warung tetangga sebelah rumah, dan kita tahu. Apa ini puasa kita? Maka saya katakan, demi Allah, Bapak Ibu yang beriktikaf di masjid, Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang baca Quran. Lailatul Qadar tidak datang kepada orang yang tahajud. Sementara dia biarkan tetangganya kelaparan dan dia tahu. Ini yang kata Nabi, la yadkhulul jannah
sementara tetangga kalian kelaparan dan kalian tahu akan keadaan seperti itu. Makanya Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ibadah individual, tapi Ramadan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ibadah sosial. Apa yang terjadi dengan diri kita? Kita tertipu, bukan Ramadan yang menipu kita, kita tertipu di bulan Ramadan ini. Kita sibuk mengasah ibadah individual, sibuk menghatamkan Quran, sibuk baca Quran one day one juz, sibuk qiyamul lail, sibuk berzikir, bertafakur, seolah-olah kita ini pemilik malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini? Ini yang dikatakan Allah dalam Quran. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yadhumul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang menghati anak yatim, jangankan menghati, memikirkan pun tidak. Orang-orang yang tidak memberikan fakir miskin makan, jangankan memberi makan, memikirkan orang miskin pun tidak. Mereka adalah pendusta agama. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 hari yang lalu saya tidak mengisi santapan rohani Ramadan, off, semuanya off. Karena habis berbuka saya meradang di masjid saya, di Masjid Al-Ikhlas Desa Lembang. Ada warga 1 bulan baru pindah, sudah melapor ke RT. Istrinya meninggal dunia, anaknya 2 orang, satu berumur 11 tahun, satu berumur 14 tahun, satu laki-laki, satu perempuan. Suaminya tukang kerja serabutan. Kami tak tahu bahwa sudah 4-5 hari suaminya sedang jatuh sakit, terbaring di atas kasur di rumahnya, rumah petak. Biasanya suami datang ke masjid, saya pikir mungkin suaminya kerja mandah di luar kota. Ketika saya berbuka, apa yang terjadi? Ditelepon oleh salah seorang pengurus, anaknya 2 orang ingin berbuka, meminta uang dengan ayahnya. Ayahnya tak punya 1 rupiah. Air galon di rumah pun 3.000 pun tak terbeli. Akhirnya 2 orang anak tadi pergi ke masjid, dia bawa gelas dari rumahnya, dia ambil air keran masjid, dia berbuka 2 beradik dengan air keran masjid. Saya bilang sama pengurus, demi Allah, 1 kampung kalian berdosa. Apa ini puasa kita? Kita sibuk mengejar rumah kita, sibuk mengganti gorden kita. Tapi ada tetangga kita yang kelaparan. Ibu perhatikan demi Allah, ada warga kita yang miskin, dia tak pernah minta, dia tak pernah mengadu, dia tak pernah mengemis. Tapi kalau dia berdoa untuk kebaikan, berkahlah kampung ini. Tapi ingat, kalau keluar dari mulutnya keburukan, celakalah kita. Demi Allah, cari mereka apa? Demi Allah, Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita pentingnya ibadah individual. Ramadan mengajarkan kita pentingnya ibadah sosial. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini? Masih ada masa untuk memperbaikinya 2 hari ini. Demi Allah, demi Allah, saya ingin ingatkan kepada kita bersama, kita yang hadir pada hari ini termasuk saya. Demi Allah, berulang kali Nabi mengingatkan kepada kita, demi Allah. Makanya Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak tertipu hari ini di bulan suci Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Orang sibuk mempersoleh ibadah individual, demi Allah, tapi mereka lupa Ramadan juga menjadikan diri kita agar peka dengan ibadah-ibadah sosial. Pak, Bu, jangan pernah sepelekan satu amal yang kita lakukan di 10 hari yang terakhir. Kita tak pernah tahu Allah meletakkan ridhonya di mana. Mungkin Allah tak ridho dengan sholat kita, mungkin Allah tak meletakkan ridho dengan puasa kita, mungkin Allah tak meletakkan ridho dengan bacaan Quran kita. Tapi mungkin Allah ridho dengan satu karung beras yang kita hantarkan kepada mereka. Mungkin Allah ridho dengan 1 piring makanan yang kita suguhkan buat anak-anak mereka. Bagaimana mungkin kita bisa berhari raya di tengah megahnya dunia, keluarga kita, anak istri kita? Ada tetangga kita yang kelaparan. Makanya oleh karena itu, demi Allah, kalau kita ingin melihat Allah, dekat dengan Allah di saat yang seperti itu, duduklah bersama orang-orang miskin, duduklah bersama anak yatim. Ketika mereka menangis, Allah ada bersama mereka. Ketika mereka bersedih, Allah ada di sisi mereka. Kalau kalian ingin menemukan dan dekat dengan Allah saat itu, duduk bersama mereka. Maka saya minta buat kita bersama semua pengurus masjid, buat kita hari ini RT kah, RW kah, demi Allah. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ini yang kita lakukan, Pak, demi Allah, keberkahan itu pasti Allah akan datangkan dalam kehidupan kita. Baru nanti Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi jika tidak, demi Allah, sekarang balik cross check hidup kita.
Balik ke pribadi kita hari ini, sudah berapa banyak kita buat untuk menyenangkan tetangga, orang lain yang kita sukai, yang kita cintai, dengan membantu mereka dalam keadaan seperti ini. Saya mau nanya, siapa yang tidak butuh uang dalam lebaran, Pak? Demi Allah, semua orang butuh uang, Pak. Demi Allah, semua orang butuh dana. Tapi ada yang dilapangkan oleh Allah, ada yang dicukupkan oleh Allah, ada yang mungkin ditunda oleh Allah. Makanya dikatakan hari raya bukan hari berbangga-bangga untuk mengecat rumah, melihat mewah kursi kita, melihat gorden kita. Tapi hari raya Idul Fitri, hari raya untuk berbagi. Biar hidup kita sederhana, tapi sederhana dalam ketahanan. Apabila hidup kita kaya raya, sementara Allah murka dengan kehidupan kita, maka pulang ke rumah, duduk bersama anak istri kita, ceritakan, sampaikan kepada mereka, demi Allah, kalau ini yang kita lakukan, Pak, maka demi Allah sedikit demi sedikit amal-amal yang kita kerjakan itu baru nanti akan kita rasakan. Nanti ketika keluar Ramadan, masuk di bulan Syawal, muncul bulan peningkatan, akan terasa peningkatan amal dalam hati kita. Tapi jika tidak, Pak, kita akan sibuk dengan bahasa-bahasa yang seperti biasa. Karena Ramadan yang kita dijadikan oleh Allah ini sebagai sarana untuk kita. Kalau sarana ini tidak kita gunakan, apa guna Ramadan ini Allah berikan kepada kita? Maka oleh karena itu, saya pesankan kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu hadirin yang ada, yang hadir pada hari ini, termasuk saya pribadi, mulailah kita perbaiki kesalahan kita sehari dua hari ke depan, masih ada sisa. Untuk apa? Demi Allah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Satu orang jemaah datang dengan saya, tanya, Pak Ustaz, saya sudah 3 tahun tidak bisa iktikaf. Ibu saya stroke. Saya harus membawanya ke kamar mandi, buang air kecil. Saya haruskan pakaikan pampers. Terkadang buang kotoran saya akan membersihkan dengan tangan saya. Kalau saya iktikaf, Ustaz, siapa yang akan melayani ibu saya? Lantas bagaimana, Ustaz, dengan malam Lailatul Qadar? Saya bilang Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang hanya baca Quran dalam masjid. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang sujud dalam masjid. Lailatul Qadar juga datang kepada seorang anak yang melayani ibunya. Orang seperti ini pun pantas mendapatkan malam keberkahan. Hari ini berapa banyak orang iktikaf di masjid berharap Lailatul Qadar, tapi bukan Lailatul Qadar malam keberkahan yang didapatkan, justru laknat dari Allah. Saya sampaikan di masjid 400-300 orang. Siapa perempuan laki-laki yang dilaknat oleh Allah ketika Lailatul Qadar? Seorang istri yang iktikaf tidak mendapatkan izin dari suaminya. Demi Allah, mereka takkan dapat Lailatul Qadar. Allah murka dengan mereka. Pulang ke rumah, layani suami kita. Kita sempatkan beribadah. Maka perempuan seperti ini pun pantas untuk mendapatkan malam keberkahan itu. Hari ini yang terjadi, kita salah memahami. Padahal malam Lailatul Qadar tidak hanya datang tengah malam. Mulai daripada tenggelamnya matahari, kita berbuka, Lailatul Qadar telah disajikan oleh Allah pada malam rahasia itu. Kita sholat maghrib, kita sholat isya, kita sholat tarawih, kemudian ditambah volumenya dengan iktikaf. Bayangkan keberkahan itu. Jadi jangan berkecil hati. Maka saya katakan iktikaf sunnah Nabi, tapi bukan syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka saya lebih suka ada beberapa kelompok sekarang masyarakat dan kelompok masjid yang pada 10 hari yang terakhir sebelum mereka beriktikaf, mereka jalan ke semua rumah di perumahan mereka. Saya sempat ikut kajian dengan mereka di sana. Alhamdulillah, saya ngisi 1 malam di sana, dan itu pemuda-pemuda berjumlah 12 orang. 12 orang itu la ilaha illallah. Sudah mulai malam ke-20 sampai malam yang terakhir, sampai malam tadi mereka masih melakukan aktivitas yang sama. Setiap malam mereka berjalan ke 10-20 rumah, membawa beras, membawa minuman kaleng, membawa minyak makan, semuanya. Setelah mereka antarkan semuanya, mereka balik ke masjid, mereka beribadah, mereka baca Quran. Orang-orang seperti ini pantas mendapatkan malam keberkahan. Hari ini kita sibuk baca Quran, tapi tidak peduli lagi tetangga kita makan atau tidak. Maka ini yang saya katakan buat kita bersama. Kita hari ini keliru memahami. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir pada pagi hari ini, masih ada kesempatan. Ini puasanya ke-28, malam nanti malam yang ke-29. Kapan lebaran? Kita menunggu keputusan pemerintah. Kalau Muhammadiyah mungkin sudah jelas hari Jumat. Pemerintah nanti kita tunggu. Mudah-mudahan kemungkinan besarnya hari Jumat. Jika tidak, kalau hari Sabtu ya terserah. Tapi yang jelas kita menunggu keputusan pemerintah. Berarti masih ada sisa-sisa malam Ramadan kita untuk memperbaiki itu semua. Perhatikan semua kiri kanan, keluarga, sanak famili, tetangga, semuanya. Demi Allah, jangan kita kebobolan, jangan kita kecolongan. Karena mohon maaf, 1 orang saja yang tidak makan ketika hari raya Idul Fitri, maka 1 kampung ini telah
Maka karena itu perhatikan semuanya, pengurus masjid, Pak RT, Pak RW, semuanya warga kita. Demi Allah, tidak semua warga kita itu yang sama karakternya, tidak semua sifatnya yang sama. Kalau ingin membantu, bantu sajalah, tapi jangan pandang setiap keburukannya. Karena setiap kita pasti ada nilai plus, pasti ada nilai minus. Setiap kita pasti ada kebaikan dan pasti ada keburukan. Setelah menyebarkan kebaikan, tutup keburukan-keburukan. Biarkan nanti Allah yang akan menghitung semuanya. Kita tidak akan pernah rugi. Mohon maaf, orang pelit hidupnya akan sulit. Demi Allah, kalaupun dia ada harta tidak banyak, kalaupun dia banyak tidak berkah, kalaupun berkah menurutnya tidak akan kekal selamanya. Ada sepasang suami istri kaya raya, suaminya kontraktor, istrinya dermawan. Suatu ketika mereka sedang makan berdua di rumah mereka. Waktu ba'da maghrib datang tamu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tamu itu pengemis. Pengemis itu meminta makanan. Istrinya dermawan. Diambilkan satu piring nasi, dihantarkan kepada pengemis. Diambilnya beberapa dinar dan dirham, uang dia berikan kepada pengemis. Suaminya melihat, suaminya pikir dia luar biasa. Apa kata suaminya? Kenapa kau berikan makanan dan uang itu kepadanya? Badannya sehat, pemalas. Jangan agama dijadikan tameng. Dia bisa bekerja, badannya sehat. Tak pantas dia pengemis. Diambilnya kembali makanan, diambil kembali dinar dan dirham. Pengemis itu pulang dalam keadaan menangis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, keadaan rumah tangga itu berubah. Suaminya jatuh miskin, ujungnya mereka bercerai. Istri tadi, perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang kaya lagi dari kampung seberang. Hidup mereka bahagia kembali. Tapi di rumah tangga yang kedua ini, suaminya lebih dermawan daripada istrinya. Di saat mereka makan berdua bersama, datang satu pengemis mengetuk pintu lagi. Assalamualaikum, dibuka oleh istrinya. Waalaikumsalam. Dilihatnya ada pengemis, diberikannya satu piring nasi, diberikannya beberapa dinar dan dirham. Suaminya melihat, apa kata suaminya? Kenapa hanya sedikit yang kau berikan? Ditambah oleh suaminya dirham, dinar dan dirham, ditambah perbekalan, ditambah gandum, ditambah semua oleh suaminya. Ketika suaminya melakukan itu, istrinya menangis. Kata suaminya, "Dek, kenapa engkau menangis?" Apa kata istrinya? Semudah itu Allah membolak-balikkan kehidupan manusia. Maksud kau apa? Tahukah engkau wahai suamiku, yang pengemis tadi adalah mantan suami ulama. Ketika istrinya mengatakan demikian, apa kata suaminya? Wahai istriku, tahukah engkau aku siapa? Aku adalah pengemis yang pernah diusir oleh suamimu. Dunia ini mudah dibalaikan Allah, Pak. Hari ini kalian kaya, besok dimiskinkan oleh Allah. Maka bersihkan zakat kalian, bersihkan zakat kalian dengan zakat, obati penyakit kalian dengan infak dan sedekah. Demi Allah, sesungguhnya musibah tidak bisa melangkahi sedekah. Maka karena itu, sedekah orang susah jauh lebih utama dibandingkan sedekahnya orang kaya. Maka sekali lagi saya minta kita bersama, kita belajar sedikit demi sedikit untuk merubahnya demi Allah. Jadi rayakan hari raya Idul Fitri ini untuk berbagi, bukan untuk berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Sudah cukup buat kita bersama. Maka sekali lagi saya minta kepada kita bersama, mudah-mudahan 1 bulan Ramadan yang kita kerjakan ini, seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan seluruh dosa dan maksiat yang kita kerjakan di bulan penuh ampunan ini, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan buat kita bersama. Saya atas nama pribadi beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Ini pertemuan terakhir Rabu pagi selama bulan suci Ramadan. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ya Allah, terkadang kami berbuat dosa tidak sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Di bulan Ramadan ini kami masih sanggup berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, sikap buruk, takabur, hasad, iri, dengki, sifat tamak, bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami sifat tawadhu, tawadhu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu kandung kami ya Allah, yang telah melahirkan kami wahdan ala wahdin, kesusahan di atas kesusahan ya Allah. Ibu kami tak sempat merawat diri demi membesarkan kami ya Allah. Ibu kami tak sempat menjaga dirinya untuk menyekolahkan kami ya Allah. Tapi apa yang terjadi dengan kami hari ini ya Allah? Kami merawat diri kami, merawat istri kami, merawat anak kami, merawat rumah kami. Terkadang ibu kami berpakaian seperti orang tua yang tidak diurus ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah kandung kami ya Allah, yang mungkin ayah kandung kami tak sama pendidikannya dengan kami, yang mungkin ilmunya tak sama dengan kami. Terkadang kami pandang sebelah mata ayah kandung kami ya Allah. Ya Allah, seluruh apapun ayah kami, sejahat apapun ayah kami tetap ayah kandung kami ya Allah, yang karena sebabnya kami dilahirkan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dosa kami kepada ayah kandung kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada istri kami ya Allah, yang sampai hari ini kami belum bisa membahagiakan istri dan anak kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak istrinya bahagia ya Allah. Tapi karena keterbatasan kami mencari harta, karena kekurangmampuan kami mencari rezeki, terkadang kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersyukur ya Allah. Jadikan anak kami anak yang bersabar ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, kepada masyarakat kiri kanan rumah kami ya Allah, yang kerana kesibukan kami mencari harta, yang kerana kesibukan kami mencari dunia, terkadang kami tak sempat dan tak tahu lagi keadaan mereka ya Allah. Mudahkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa berbagi dengan mereka ya Allah. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk saling menutupi kekurangan di antara orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib al-Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dosa dari ketidaktahuan kami, dosa dari kebodohan kami, dosa dari keangkuhan dan kesombongan kami ya Allah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan kami sebagai suami yang soleh. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan istri kami istri yang soleha. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak kami menjadi hafiz dan hafizah,
anak kami menjadi ustaz dan ustazah ya Allah. Tapi alangkah bodohnya kami ya Allah, alangkah bodohnya kami ya Allah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau, pagi harinya kami beri makan anak kami dari uang haram, kami biayai, kami beli pakaian buat anak istri kami dari sumber haram, kami bangun rumah kami dengan uang haram, kami beli kendaraan kami dari sumber yang haram ya Allah. Ampuni kami ya Allah, alangkah bodohnya kami ya Allah. Kami masukkan anak kami ke pondok pesantren, berharap anak kami menjadi ustaz ustazah, berharap anak kami menjadi hafiz hafizah, berharap anak kami menjadi soleh dan soleha ya Allah. Tapi kami biayai pendidikannya, kami kirimkan makanannya, kami belikan pakaian dari sumber-sumber yang haram ya Allah. Alangkah bodohnya kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin memiliki rumah sebagaimana saudara kami memiliki rumah ya Allah. Kami ingin memiliki kendaraan sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Kami ingin memiliki anak istri kami pakaian sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Kami ingin memiliki harta sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Tapi jangan biarkan kami memakan harta orang lain ya Allah. Jangan biarkan kami mengambil hak orang lain ya Allah. Jaga kami ya Allah, pelihara kami ya Allah. Biar hidup kami sederhana dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Apa guna hidup kami kaya sementara Engkau murka dengan kehidupan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahim-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.